kita hari ini kaji baru 24 pendek-pendek aja. Afkaruka hiya masyiaruka kuluma tataqahaliya lahu saya tahaqqaqu. Pikiran kita itu adalah takdir kita. Semua yang kita bayangkan, kalau pikirannya benar, pasti bisa datang. Ini terkait sambungan-sambungan perkara memahami takdir. Ya. Tentunya masih akidah, tapi terkait dengan asbab atau pola berpikir kita. Karena pola berpikir kita itu ternyata takdir kita. Ya. Langsung ke tajuk risalah, mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan cara berpikir kita secara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuatkan keislaman kita, talqin zikir tentunya ditujukan kepada Allah dengan niat ridha Allah. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka toharo la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila dunia solihi wa ila doti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan Al-Bahri Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad Nabi Naka wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta warakani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatawatu wa bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bimatika ya wa wadande wa firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal ni'mat, Allahumma ya rafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrad, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa
hisab. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa fadlihi la yajalu ladainal waktu li talabil ilmi fi hadahal makanil karimi. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kodrat iradatnya, rahmatnya kita masih bisa datang ke tempat ini bertolibul ilmi. Hari ini andung seluruhnya baik yang langsung ngaji maupun yang tidak langsung doakan rahimakumullah. Al-Fakir kita bahas lagi tajuk yang kita akan bahas tentunya terkait dengan kaji-kaji sebelumnya. Pikiran kita adalah takdirmu. Semua yang kamu bayangkan akan datang insya Allah. Kalau pikiran kita tidak tertutup oleh hijab katrat, itu maksudnya ya. Langsung ke tajuk risalah amma ba'du. Kekuatan pikiran adalah hal yang besar yang sering kita remehkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu pikiran aja gitu kan. Jangan Pak, pikiran itu bisa teraplikasikan ya. Karena pikiran itu adalah kacanya dari kartu hati. Allah berdasarkan niatnya kan. Jadi diaplikasikan di pikiran. Ya. Allah itu subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan kemampuan apa Pak? Imajinasi kan, adanya di pikiran kan. Ya. Nah, sudah itu di imajinasi itu ada harapan. Ya. Ada harapan. Kenapa ada harapan? Karena kita serba tidak tahu. Ya. Jadi diciptakan pikiran, imajinasi itu bukan tanpa alasan oleh Allah. Maksudnya untuk bisa mengaplikasikan takdir berdasarkan kehendak kita, keinginan kita, tapi yang baik, tentunya diilmui. Jadi pikiran itu ibarat kalau di iktibarnya itu bibit atau enggak bibit? Binih tanaman ya. Jika ditanam terus dalam hati dengan baik, akan tumbuh menjadi hasil yang nyata. Ya. Jadi nanamnya di mana Pak? Di pikiran. Hati meniatkan sebentar aja. Tanamkan niat itu di pikiran, maka akan menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, membayangkan hal-hal baik, ya. Kenapa harus baik saja? Bukan kita nggak hati-hati, pikirkan dulu yang baik. Bagian dari perintah Allah dan adab terhadap Allah itu dulu, karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Prasangka itu di hati, ya. Maka kalau kita tanamkan pikiran baik terus di kepala, maka Allah merubah menjadi yang jelek menjadi yang baik. Ini kata Allah, dasarnya jelas. Firman Allah kita dasari di awal kaji terkait pikiran kita, takdir kita adalah Al-Hujurat ayat 12. Jadi kalau kita bahas secara numerologi, 1 itu tauhid ya. 2 itu ada di pikiran yang sering bolak-balik ya. Benar enggak? Tauhidkan Pak. Suruh Allah itu yang baik saja. Iqra iman. Bismillah.
sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik padanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Banyak yang tahu berprasangka jelek aja. Ya. Padahal diilmui prasangka itu. Prasangka itu bukan langsung harus baik aja. Ya. Harus diilmui. Di sinilah letaknya ma'rifat, Pak. Kaitannya dengan takdir. Dalam firman Allah tadi, itu kan dijelaskan bahwa sesungguhnya jojaan itu sebagian ada tuh. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya. Jadi kalau kita berprasangka buruk ada sebagian yang dosa. Sebagian ada yang betul, Pak. Tapi yang betul itu harus ada bukti. Sama enggak? Kalau nggak ada bukti, baik aja semuanya. Walaupun kelihatan jahat, tahu nggak? Karena nggak ada bukti. Jadi sebagian itu prasangka dosa. Maka kalau kita hidup, kita kan serba nggak tahu, Pak. Sebaiknya cari aman apa aja, Pak? Berprasangka baik aja. Ya. Walaupun kelihatannya orang itu jahat. Paham nggak? Karena prasangka jahat itu harus ada bukti. Bukti itu kan sering digunain sama orang. 100 orang tuh di medsos juga kalau ngomong dia jelek gitu ya. Jangan dulu percaya, Pak. Kira-kira paham nggak? Karena kalau kita menanamkan prasangka kata Allah itu yang baik saja, maka Allah akan membuktikan kebaikan. Begitu juga kita berkehendak. Itulah kekuatan takdir sebenarnya di sana. Ada kekuatan takdir, Pak. Ada kekuatan pikiran. Paham ya? Paham kan? Tambah ilmu tuh. Karena sebagian lagi itu perlu bukti. Kalau sebagian lagi, kata Allah dosa. Kan lebih baik pilih mana, Pak? Udah, pilih yang baik aja pikiran kita. Ya. Jaj'un. Karena ada kata sebagian. Betul kan ada sebagian tuh? Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi sebagian itu berprasangka pun harus diilmui. Ya, kalau ada buktinya otentik, ya kita harus sah, dia jelek, gitu, ya kan? Tapi otentik itu perlu saksi, Pak. Ajaran Islam kan? Jadi detail banget ya, pola berpikir kita harus ke situ, Pak. Jadi gini, kalau kita baru dapat informasi yang ragu, udah kita berprasangka baik aja. Gak bisa berprasangka jelek. Jadi jangan lihat ke belakang. Nah, jangan minta tolong dia pemabuk. Gak bisa begitu, Pak. Ya, Allah bisa merubah hari itu menjadi baik. Bisa ya. Maka dunia informasi sekarang hati-hati. Medsos. Ada kaitannya dengan ayat tadi tuh. Nah, supaya kita berpikiran balik ini, ada alasannya, ada Allah. Alasannya apa? Bisa memutuskan silaturahim kalau kita salah berpikir. Betul kan? Di antara dua orang yang terbaik. Baik atau tidak? Baik aja deh. Maka Allah menjadikan orang itu baik. Begitu juga berkehendak. Itu sebabnya Rasulullah SAW wanti-wanti mencegah, walaupun bapaknya kafir mau membunuh saya, ya jangan dihabisin tuh, ya tetap maafin aja, karena belum tentu keturunannya mungkin akan baik, ya. Jadi Rasulullah SAW sangat mencegah perbuatan prasangka yang sangat buruk dengan sabdanya. Ya. Ada satu ayat, mutawasim, orang yang punya firasat baik, firasatnya bagus, pikirannya bagus, itu tahu orang itu jahat, orang itu jelek, ya, karena hatinya bersih, Pak. Ya, ada bukti. Ya, hati-hati kalau antum nggak jadi wali, nggak boleh berprasangka, oh itu jelek, itu baik, nggak boleh. Pokoknya bagi awam itu prasangka itu baik aja semuanya gitu.
Sabdanya begini kata Nabi nih. Ya, agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. La tatasabu abadan li anatata asububa fil hakikati huwa ashadul kalimati hidanan wala takunu muribina dua kali itu wala takunu mutakaribina wala takunu hasidina wala takunu qarihina wala takunu munkalibina wa kunu jami'anan abadan ilaihi lillahi ikhwatun. Artinya sekali-kali kata Nabi, ini hadis ini sahih ya, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Sekali-kali janganlah kamu berburuk sangka walaupun kelihatannya jelek. Apa ya? Karakternya jelek, mukanya serem, jangan. Karena sesungguhnya buruk sangka adalah perkataan yang bisa menjadi pikiran kamu benar, perkataan bohong, ya kan? Dan janganlah kamu mengintai-ngintai, jangan kamu mengulik-ngulik, dan jangan kamu membanding-bandingkan, dan janganlah kamu berdengki-dengkian, dan janganlah kamu benci-membenci, janganlah kamu berbalik ke belakang, dan jadilah kamu seluruh hamba Allah bersaudara. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Sebenarnya hidup ini menjadi masalah, ya, putus silaturahmi karena dari apa Pak? Prasangka, suudzon, buruk sangka. Pada perintah agama, tanamkan yang jelek itu menjadi baik dari niat kamu maka akan jadi baik. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Setuju nggak Pak? Nggak susah ya hidup ya? Nggak susah kan? Karena nggak diilmui maksud ayat. Jadi cobalah di kehidupan sekarang gini aja poinnya, jauhi banyak prasangka yang sifatnya negatif. Pokoknya, nanti kita dikicu orang, jangan khawatir Pak, nggak akan ditipu orang. Ajaran Islam nggak mungkin salah, sama nggak? Jangan-jangan orang yang jomblo nggak dapat istri prasangkanya buruk terus tuh. Jangan orang yang dapat kerja prasangkanya buruk terus gak? Ya. Ayo, maka orang membuktikan jadi nggak dapat kan, iya kan? Jadi gimana? Udah saya daftar, insya Allah saya dapat. Tanamkan di pikiran itu, gitu Pak. Tentunya seimbang dengan keahlian kita, karena ada ikhtiar kan? Nah itu ilmunya. Itu perintah loh. Jadi perintah lebih tegas lagi untuk menjauhi prasangka itu, hilangkan prasangka jelek itu. Jadikan prasangka baik, karena prasangka jelek itu dosa, kan gitu kan? Iya kan? Allah juga memerintahkan di An-Nur ayat 12 tadi. Baca Iman. Hujurat ayat 12 kan? An-Nur ayat 12 juga tuh. Coba baca. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dari orang-orang dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Sering ngomong gitu kan kita. Jadi perintahnya apa? Cobalah berprasangka baik aja. Woi, bohong tuh. Maka jadi bohong tuh. Enggak pede tuh. Kalau Allah merintahkan tuh Quran enggak pede tuh. Padahal kekuatan pikiran prasangka itu adalah takdir ikhtiar kita tuh kan. Sepakat. Kuncinya supaya itu menjadi mukjizat, pikiran prasangka kita baik itu menjadi. Kuncinya apa Pak? Bersihkan hati kamu. Berarti nafi isbat, bersihkan pikiran berarti abaha.
Maka kalau udah bersih itu menjadi bukti. Bahkan bahayanya berprasangka buruk pun jadi buruk. Paham nggak? Sumpah jadi masalah, Pak. Bahaya nggak tuh? Nah itu dia. Nah yang Andung sampaikan ini kan judul kajinya ini ya. Ini bukan perdebatan ya. Pikiranmu adalah takdirmu, benar nggak? Menurut dua Quran tadi, benar kan? Nah jangan diremehkan pikiran itu. Semua yang kamu bayangkan akan datang itu. Bisa datang baik, bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Itu tergantung kepada pikiran kamu. Betul nggak tuh? Udah selesai ilmu takdir tuh Pak. Udah pulang, praktekin aja takdir tadi. 2 ayat tadi tuh jelas tuh. 1 hadis. Karena Nabi keras tuh ngelarangnya. Berprasangka buruk berarti antum sama juga memakan bangkai. Benar nggak? Jadi kesalahan orang sekarang dia terlampau pintar Pak. Acok beranalisa, akhirnya menganggap buruk. Betul? Betul? Nah, kita tenangkan dulu semuanya tuh dengan pengetahuan. Karena amalan itu udah ada sebenarnya. Ternyata mainannya apa Pak? Pikiran kalbu kita, ya, tafakur. Selesai nggak tuh kaji itu Pak? Lanjutin ya, udah bisa jadi selesai kajinya. Masalah takdir kan tuntas bisa dipraktekin. Di mana prakteknya Pak? Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, berprasangka baik saja. Maka semuanya akan baik-baik saja. Benar kan? Kan gitu Pak. Ayo. Benar nggak? Selesai tuh ya? Udah selesai, kita selesaikan kajinya. Jadi di yang kedua itu, di An-Nur, ayatnya sama tuh 12 ya. Jangan kacaukan yang sering bolak-balik kan 2 tuh. Naikkan aja perintah Allah ke tauhid kan 12 ya. Ya, sama ya. Dengan Hujurat 12 juga kan. Salah nggak Allah tuh? Cocok logi nggak? Enggak kan? Nah, didapat nggak kaji ini di luar? Sombong juga nih Andung ya. Kan nggak ada ngaji nih sampai tegas begitu kan? Iya kan? Kita langsung bisa ngamalin kan? Jadi termasuk melanggar kalau kita langsung berprasangka buruk. Benar nggak? Jadi teguran kaum mukmin agar berbaik sangka terhadap apa tuh? Pertama, diri kamu sendiri dulu. Karena resiko kalau diri kita itu berprasangka buruk menjadi kenyataan mengambil. Khususnya mendengar fitnah Pak. Jangan dulu percaya Pak. Karena saksi itu 2 orang. Harus ada bukti otentik tuh enggak? Iya kan? Dunia medsos gimana Pak? Gila enggak? Nah. Jadi hadis yang mendorong untuk berbaik sangka kepada Allah, khususnya sesama muslim, tegas nih. Itu kunci kebahagiaan hidup. Karena sama-sama akidah itu saudaramu. Pokoknya dia walaupun dia pernah jahat, muslim, Islam, ya, walaupun ngancam udah deh, baik aja, silaturahim. Maka pikiran kamu kalau kuat itu dia berubah tuh menjadi baik. Itulah akhlak yang tinggi, berat Pak. Ya. Karena Allah berfirman di hadis sahih, Ana utiyu raya abdi bidaimanan fa in kan rayuhu bi hasanan fasayana lul khaira wa in kan rayuhu bi syai'an fasayana yusyara. Aku selalu menuruti prasangkaan hambaku kepadaku. Hadis ini populer Pak. Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia bersangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi takdir bisa dirubah. Bisa Pak. Bisa kecuali takdir mutlak.
Kalau takdir mutlak, mati, kiamat, bencana, betul kan? Nah, iya kan? Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban yang dibaca tadi. Ini populer hadis ini, banyak orang tahu. Tapi kok susah maknanya ya? Sering lupa ya? Nah gitu Pak. Ini contohnya, iktibarnya ya. Pernah nggak kita merasakan, mengalami, melihat sendiri peristiwa di mana di suatu waktu ketika mau berpergian tiba-tiba kendaraan kita yang mau kita pakai mengalami masalah. Tahu meledak aja be, mogok aja. Ya yang duduk pernah coba tuh ya, katanya diutak-atik dia bawa Johnny Walker ya. Jangan coba, itu bukan karena kekuatan loh. Niat kita untuk berbuat baik di sana, iya kan? Kalau orang yang di dalamnya membuat kotoran gimana Pak? Berhenti nggak tuh? Jadi itu bukan kekuatan yang punya enggak, itu kekuatan Allah tuh. Paham ya? Sering kita itu tidak disadari Allah itu campur tangan di perkara itu. Misalnya kita di pesawat, tahu-tahu di delay Pak. Padahal kita ditunggu jam sekian itu harus ada meeting. Langsung menggerutu kan, onde celako, habis rezeki awak. Lah, habis rezeki itu. Jadi langsung begini maksudnya ya, kalau antum muslim, ada hal yang seperti itu sandarkan saja, itu ada hikmah. Allah ikut campur tuh. Sanggup nggak kayak gitu Pak? Dan itu Quran loh. Ya, kan sudah saatnya kita berpikir kayak begitu di kehidupan sekarang. Iya nggak? Udah kamu jadi orang sakti tuh. Benar nggak? Jadi kendaraan macet, yang mau kita pakai mengalami masalah macet kendaraan itu. Padahal waktu sudah hampir lambat, dan jika terlambat kita akan mendapatkan sanksi dari atasan. Kalau pegawai itu umpama nih, tentu perasaan kita yang timbul apa pertama? Karena ternegatifkan, atasan marah. Padahal belum kelihatan tuh atasan marah. Benar kan? Apa yang terjadi? Keganggu nggak kejiwaan kita? Perasaan kita terganggu, campur aduk, takut terlambat, takut mendapatkan sanksi. Ujungnya apa? Yang praktekkan, keluh kesah. Sudah itu nyalahin situasi itu enggak? Ikoko gara-gara hujan kok dia macet banjir. Ikoko dia urang rame bana. Ikoko dia gara-gara lampu merah apa tuh rusak, betul nggak? Ikoko dia banyak urang. Nanda badoso disalahan pula dia awak. Agama itu kan hal yang itu yang mesti kita pahami. Jemaah yang terlalu tinggi ngajinya di luar sana. Itu tuh agama tuh, yang kayak gitu tuh. Aplikasinya tuh. Karena takut terlambat, takut mendapatkan sanksi, belum tentu terjadi. Kita sudah nyalahin situasi. Kita menyalahkan situasi yang seperti itu. Akhirnya badan kita jadi apa? Negatif tuh enggak. Tubuh jadi negatif enggak? Bisa tegang kan? Kalau ada yang negur baik bisa marah kan? Kalau udah jadi gitu, Allah mengabulkan itu negatifnya. Tahu nggak? Bahaya, sering lupa kayak gitu. Nah itu dia. Di dalam situasi seperti ini tentu kita harus mengambil hikmah. Ajaran Islam tuh, ambil hikmah halangan itu, gitu maksudnya. Apa halangan itu? Pasti kayak kita nggak tahu nih, ada maksud baik kita dikasih penghalang itu, betul nggak? Coba kalau nggak didelay pesawat itu kena petir lah, matiin tuh. Kita kan nggak tahu itu. Allah mah tahu nggak? Hal-hal yang gitu banyak yang mempraktekin tuh. Nah, tanya sama Anda, banyak nggak yang mempraktekin tuh? Enggak kan? Jadi apa bahasa Islamnya? Pertama, berbaik sangka itu bahasa Islamnya, syariatnya husnuzon. Betul? Bukan suudzon. Angku suudzon saja sih gitu. Terbuktilah tuh jadinya. Benar kan? Udahlah, husnuzon aja. Biasanya dengan husnuzon kejadian tersebut jalan macet atau ada halangan menjadikan kita kalau berangkat akan mendapatkan masalah gitu. Itu udah suudzon. Jadi kedua,
Itu pertama ya, kita harus yakin ya bahwa ada rahasia hikmah pertolongan Allah yang kita tidak tahu. Itu poinnya. Allah menolong kita karena kamu nggak tahu. Caranya dengan begitu. Dimacetin lah mobil, dijatuhin lah kamu. Ya, lagi jalan enak-enak, tahu-tahu entah gimana dilupain, nyebur aja ke bandara. Ada nggak? Ada kan? Tahu-tahu digeser aja sedikit tuh. Ada yang hilang. Sibuk dulu nyari kan? Atau tahu-tahu balik lagi HP ketinggalan, betul kan? Itu campur tangan Allah nggak? Maksudnya Allah tahu kan? Di depan ada bahaya tuh. Nah bersyukur tuh kita kasih takdir tidak tahu. Jadi bersyukurlah antum menjadi orang bodoh. Benar. Kalau jadi orang sakti pak, sombong. Jadi salah satu contoh berprasangka baik kepada Allah di dalam kehidupan dunia ini tentu banyak beragam fenomena karena antum nggak tahu. Allah membuktikannya dengan cara begitu. Nah pertanyaannya dong sekarang, itu bisa dipraktekkan nggak sekarang? Itu akhlak yang mulia tuh. Nah nanti geser sedikit udah lain. Boleh ceritanya karena ngelihat HP itu pak, hoak diterima juga. Kacau pak. Tahu HP? Dunia medsos. Jangan antum dijadikan subjek. Yang duduk nggak mau tuh. Jadikan HP itu objek untuk berbuat baik. Bila perlu HP itu menggaji kita, bukan kita ngabisin uang ke HP. Ngerti? Ngerti nggak? Hakikatnya HP itu apa Pak? Dunia informasi itu, medsos yang ramai, dari TV, koran semuanya. Ini enggak? Ini apa hakikatnya? Mau tahu? Subjeknya bukan kita. Betul? Kalau nggak ada kita dia habis ya. Dia butuh kita. Benar kan? Maka jangan mau diatur dengan dunia informasi. Aturannya kalau pakai ini harus begini, kalau tidak begini tidak akan dapat aplikasi ini. Hancurin aja tuh. Dia butuh gua, kalau enggak gua nggak dapat duit. TV kalau nggak ada pemirsa habis nggak? Hah? Koran kalau orang baca habis nggak? Masa kita jadikan objek? Kita imamnya. HP gitu Pak. Maka kalau ketinggalan HP, bodoh teuing. Ya. Jangan kita menggaji HP Pak. HP yang menggaji kita itu maksudnya. Jadi HP itu manfaatkan. Karena di HP itu mempersempit kalau kita bawa Quran kan gede. Untuk bisa baca Quran, untuk bisa dakwah, betul kan? Sampai kan? Objek atau subjek, renungkan aja sendiri. Jangan dibalik. Hakikatnya HP itu butuh kita. Presiden butuh rakyat nggak? Jadi jenderalnya apa? Rakyat, jangan sombong jadi presiden. Mana kan? Iya kan? Aneh, nggak ngerti ilmu Islam itu mesti gimana. Ya. Ini penting untuk sampaikan kan sehari-hari nih, kaitannya ke takdir kan. Jadi di atas dunia ini banyak beragam fenomena, baik itu kehidupan yang berupa kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, masalah dan cobaan. Ilmunya tadi aja tuh. Semua kejadian yang telah kita jalani tentu itu bukan karena kebetulan. Hilang HP nggak kebetulan. Itu Allah ngasih petunjuk. Disusahin kamu itu bukan kebetulan. Nggak ada di atas dunia ini yang serba kebetulan. Renungkan itu. Bini marah itu bukan kebetulan. Benar? Ya. Nggak ada yang kebetulan Pak. Itu atur Allah. Allah ngatur tuh. Sepakat? Diatur oleh Allah. Semua ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil di balik semua itu. Kan diberikan oleh hambanya. Makanya
takdir itu, ketidaktahuan itu, diadakannya ketetapan, diatur Allah itu syukur. Kita bersyukur. Untuk itu kita selalu dianjurkan mengambil hikmah. Coba semua kejadian baik, buruk, ambil di baliknya itu hikmahnya. Nanti tahu itu setelah bergeser waktu, betul nggak? Tuh hikmahnya. Ini bukan langsung dijadikan jelek semuanya gini. Kalau den tidak menurui, den langsung saja salame den. Kan kacau tuh. Nah, kok di awak baranti makanya dapat piti, kacau enggak? Ada nomor teman itu? Ya, banyak Pak, terbalik-balik Pak. Berprasangka baik, husnuzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada diri kita, perasaan kita sendiri. Prasangka baik aja deh kepada Allah, kepada diri kita sendiri, sesama makhluk. Dan selalu yakini bahwa dalam setiap apapun yang diberikan Allah, apakah itu cobaan, musibah, ada hikmah baiknya enggak? Tanyanya, umumnya orang berpikir hikmah buruk kan? Padahal nggak ada hikmah buruk. Percaya nggak? Ada hikmah baiknya nggak? Ada kan? Antum bercerai dengan istri, ada hikmah baiknya nggak? Ada, anak itu dewasa, bisa mandiri, nggak tergantung oleh orang tuanya. Ada kayak gitu kan? Tuh keren Pak. Jadi berpikir kayak begitu itu ada campur tangan Allah loh. Coba kita merenung deh. Banyak orang pintar yang bohong kan? Perkara prasangka. Tuh. Musibah langsung jelek. Prasangka buruknya apa? Banyak nebangin nih, gitu. Belum tentu begitu. Yang nebang kan diizinin Allah. Ya, jadi gimana tuh? Jangan buat pusing lah. Ya. Tujuan hidup ini kata Allah bersyukur aja deh. Baik, bersyukur, susah, bersyukur. Kan gak susah. Dengan bersyukur akan kutambah-tambah rezekiku dan tidak disangka-sangka, benar gak? Nah itu dia. Karena kita nggak bersyukur itu, ya udahlah, saya ikhlas. Alhamdulillah, kapatang karena gampar katanya. Nggak ikhlas tuh, menggarutu aja udah munyu-munyu itu. Nah itu, Allah kan melihat apanya Pak? Allah melihat apa? Kolbunya. Bersyukur nggak jujur ya. Ya. Jadi banyak orang tidak bersyukur, tidak tahu ilmunya. Ilmuilah. Jadi sifat yang sangat terpuji, syukur itu menjadikan kita semakin bertakwa ya. Husnuzon ialah salah satu sifat yang sangat terpuji, jelas. Yang harus dimiliki umat muslim. Sebagai umat kita harus memiliki kewajiban untuk selalu berprasangka baik aja deh, atau berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri kita juga secara garis besarnya ya. Prasangka baik atau bahasa Islam syariatnya husnuzon itu ada 3. Nah ini ilmunya. Prasangka baik itu ada 3. Ada 3. Ada lulusan filsafat misalnya dari luar negeri, prasangka baik itu ada berapa? Banyak katanya, 3 cuman. Pertama, at-tafkiru bi ijabiyatin tuzallah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah, itu poin. Allah ngasih kamu miskin, pasti baik. Allah ngasih kamu rezeki, oh baik banget Allah gitu ya. Iya kan? Allah ngasih kamu istri hitam, pesek. Nah, gimana Pak? Pasti baik untuk kita. Betul? Ya. Enggak ikhlas sih. Maunya cantik. Ya, enggak ikhlas, bingung nih. Ya, jadi prasangka baik yang paling pertama adalah kepada Allah. At-taqwa
tuzkiru biijabiyatin tujallah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua ada yang tahu? Sebagai muslim harus penting yakini bahwa Allah itu nggak pernah ya menjolimi kita. Kita aja sering berprasangka buruk dapat inisial katanya. Nah ya, itu satu. Yang kedua, amtalik ra'yan zidanan nafsika. Artinya berprasangka baik kepada diri sendiri. Diri kita berprasangka baik. Diri kita ini ada yang ngatur. Sama ya? Kalau diri kita berprasangka buruk jadi buruk kan? Nah, berprasangka baik kepada diri sendiri, menerima segala kelebihan, kekurangan kita. Kalau kita dikasih misalnya badan dendek, atau badan dendek, miring itu jalan gini, dendek kayak layangan. Alhamdulillah saya diterima kasih badan miring. Maksudnya Allah itu baik. Jadi kamu jatuh, luka, patah, ya, akhirnya agak sedikit cacat, ada maksud Allah tuh. Udah syukuri aja. Nggak enak ngaji mandum nih, ya. Itu ada maksud tuh pada diri. Jadi ada kelebihan di kita, ada kekurangan di kita, terima. Ada maksud Allah tuh. Syukuri. Kok kayak tadi kasih yang hitam nih. Udah dah ke Korea aja. Dibedakin, diputihin. Rusak gak ujungnya? Nggak bisa. Udah kayak gitu, badannya kayak begini, ditato pula. Haram nggak? Haram. Ya. Bukan biasa-biasa aja tuh. Ya. Syukuri apa yang dikasih sama Allah itu. Syukuri. Amtali kera'yan zidan an-nafsika. Bersangka baik pada diri kita. Ketiga. Kan ada tiga tuh. Pertama kepada Allah, kedua kepada diri kita sendiri. Kullatifan mabanil basyari. Ada yang tahu kan? Bersangka baik kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Ya. Jangan langsung dijelekin, jangan ngelihat yang sudah terjadi ya. Ya. Jangan, nggak boleh tuh. Bersangka baik kepada sesama makhluk menimbulkan perasaan senang loh. Nyaman, tentram. Kalau bagus hati kamu, maka orang itu yang akan berniat bahat menjadi baik. Percaya nggak? Hebat tuh manusia itu diciptakan sempurna loh Pak. Imajinasinya kuat itu. Bisa membuktikan takdir. Ya. Jadi iri nggak ada akhirnya. Dengki, benci mulai kurang tuh. Kalau kita selalu berprasangka baik kepada sesama manusia. Jadi berprasangka baik juga tercipta saling tolong menolong, akan terjadi itu. Menjalin silaturahim tetap terjaga. Ya ada tiga ya. Prasangka baik pertama kepada Allah, kedua kepada diri kita sendiri, ketiga kepada sesama makhluk. Kullatifan mabanil basyari. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, memberikan nasihat. Ya, hadis ini sahih ya. Tajanabu li firadatis salbiata. Fahiyya ashadu anwa'il kadzibi la tatajassasu ala badikum wala tabhatuhu an uyubi badikum wala tatanafasu fi talab mata'il dunya wala tahsidu ba'dukum wala tu'adu ba'dukum wala taktabu salatikum kunu ibadanan lillah ikhwatan. Artinya jauhilah dari kalian prasangka buruk dalam hidup. Karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang. Saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, saling dengki, saling memusuhi, saling memutuskan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, apalagi seakidah. Ya, duduk. Nah. Karenanya kita sudah tahu
Berprasangka baik husnudzon tadi ada 3 sudah jelas. Nasihatnya juga ada. Juga berbaik sangka prakteknya. Berbaik sangka prakteknya itu ada 4. Ada 4. Praktek berbaik sangka itu ada 4. Kunu lutapa yang pertama ya, api ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka dalam ketaatan kepada Allah. Salah satu berbaik sangka untuk taat kepada Allah adalah begini. Bukan karena kebetulan, Pak. Antum diperintahkan harus taat. Tahu taat? Taat tahu. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Kalau dipanggil sholat, sholat. Jangan sholat karena kita butuh. Itu kaji butuh namanya. Banyak kayak gitu? Itu berarti nggak taat tuh. Ya, kurang ikhlas sholatnya. Sholat pun tidak ingin surga, tidak takut neraka, bukan begitu. Sholat itu perintah kita dihidupkan untuk bisa sujud syukur. Bersyukur tuh. Kaya miskin nggak perlu dipikirin. Bisa aja antum sujud, alhamdulillah. Ya, bisa aja tuh kamu sholat, alhamdulillah. Kaya miskin nggak dapat kerja, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu bisa sujud aja, dibangunkan Allah tepat waktu, udah keren tuh. Ya, karena perintah pokok hidup adalah sujud tadi, benar kan? Banyak yang salah nggak orang mempersepsikannya? Banyak ya. Itu yang pertama prakteknya taat. Berbaik sangka dalam ketaatan kepada Allah itu yang pertama. Kunu latafa'afi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmah besar di baliknya. Turunkan, dijatuhkan kepada manusia. Salah satunya takdir Allah adalah kamu dihidupkan di dunia supaya bisa sujud. Duduk ya. Nah, kedua prakteknya ada yang tahu nggak? Kunu lutafa finamilah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka dalam nikmat Allah. Kamu dikasih nikmat nggak? Dikasih napas, ya, dikasih sakit. Nikmat tuh supaya kamu tidak jolim, betul? Gini, ya. Allah akan memberikan nikmat kepada semua umat manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Adil lu, jangan ditimbang-timbang. Nikmat yang berupa kecukupan harta, nikmat kesehatan, nikmat kepandaian dan lain sebagainya. Jadi berbaik sangka atas nikmat Allah dapat kita lakukan dengan selalu bersyukur. Sama ya? Atas segala nikmat yang telah diberikan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nikmat kita disuruh bertakwa, berarti kita bisa pakai baju, syaratnya sah kan? Ada rezeki kan? Yang ketiga apa Pak? Prakteknya berprasangka baik. Kullatifan fi munajahati kuli iktibarin minallah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka dalam menghadapi setiap ujian dari Allah. Tadi kenikmatan, baik sangka. Pas ujian, baik sangka juga. Ya. Setiap cobaan, setiap ujian pasti ada hikmahnya. Dianjurkan untuk selalu apa Pak? Sabar, kata gitu kan. Iya kan? Berpikir positif. Ada bencana pikiran kita positif. Karena menarik kebaikan. Menerima setiap cobaan yang diterima Allah itu pasti ada maksud, ada hikmah. Dengan demikian kita akan semakin bertambah nilai ketakwaan kita dalam kehidupan. Hal ini senada dengan sikap yang dianjurkan Rasulullah. Rasulullah menasihatinya gini. Bersabda melalui firman-Nya, "Anna ma'abdi idza shalah ilayya wasa'akunu ma'ahu ala qadri mayakrahuni." Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Prasangka baik dulu dengan nikmat itu. Ya. Keempat, prakteknya akasul tafkiri idzabi huwal tafkirus salbiyu au suwadhiuna.
lawan dari prasangka baik, prasangka buruk, namanya suudzon. Mikaji biasa dong ingetin, ya, tapi lebih menekankan kepada spiritual ya. Berprasangka buruk adalah akhlak tercela yang merusak hati keimanan seorang muslim. Kalau antum Islam, ajarannya mengajarkan untuk menjauhi sifat akhlak yang tercela, bersangka buruk, karena pondasi keislaman, kesempurnaan iman adalah akhlak mulia, selalu semuanya berprasangka baik. Karenanya Allah bersabda, riwayat Imam Tirmizi, Ainal mu'min sahib al iman al kamil hu sahibul ahlakul afdalan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik, akhlaknya selalu berprasangka baik. Sampai Pak? Udah tuh. Husnudzon ajaran Islam ada 3 bagian, prakteknya ada 4. Siapa ya? Tadi udah disebut. Ya. في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، إني أخسر مش قضية، بس أسلم استحالة. الحياة رايحة وجاية، يعني مش مستعصباني، حتى لو هزعل شوية بكرة تضحك ليا تاني. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية، النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب غيرها غلابة، احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية، النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب غيرها غلابة، احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا. حابب المكتوب وراضي، كل واحد خد نصيبه، واللي راح من ايدي عادي هيقابلني في يوم واجيبه. سهل حرك اي ساكن، خطوة وسباق وعدي، دنيا وتحددني لكن ايوه انا قبلت التحدي. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية، النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب